Perkenalkan, nama lengkap saya Alventus Gunandri Gunawan, NIM 200202064. Kelas C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar sosiologi. Baik, sedikit saya akan menjelaskan mengenai sosiologi. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan interaksi antar individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Menurut Rocek dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi. Yang kedua, mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville J. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat supraorganik. Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soelamen Soemardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Klukon dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Bahasa seperti lisan maupun tertulis. Kesenian seperti seni rupa, seni tari, seni suara, dan seni gerak. Sistem pengetahuan religi seperti sistem kepercayaan dan agama. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Yang pertama, kebiasaan atau folkways, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contoh, berjabat tangan, cara makan. Tata kelakuan atau mores, yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar, yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh, tabu, orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Lembaga sosial atau social institution, yaitu sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi. Hukum atau law, yaitu tata kelakuan yang terkodifikasi dan sanksinya jelas. Contoh, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang berikut nilai atau value, yaitu gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai tentang virginitas perempuan yang ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut, disebut modal personality atau Du Bois. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal, misalnya orang Jawa halus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid.
Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah hubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita tentang relativisme kebudayaan. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik. Sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur, bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Sosialisasi. Menurut Peter Elberger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Teori sosialisasi pertama, George Herbert Mead. Menurutnya, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang dalam masyarakat dalam pengambilan peran atau role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan oleh orang lain. Tahap-tahapnya. Yang pertama, tahap bermain atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagai peran, seperti ayah, ibu, atau guru, tanpa memahaminya. Tahap permainan atau game stage. Pada tahap ini, anak sudah tahu peran yang harus dijalankannya dan peran orang lain. Yang ketiga, tahap pengambilan peran atau role taking. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Dalam tahap awal sosialisasi, ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya atau significant others. Misalnya, ayah, ibu, guru, dan tokoh idola. Teori sosialisasi kedua, Charles Horton Cooley. Menurutnya, konsep diri atau self concept seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Tahap-tahapnya, persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasikan agen-agen sosialisasi utama, yakni yang pertama, keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Yang kedua, teman bermain, yaitu agen sosialisasi pada tahap permainan. Sekolah media massa saat ini, terutama televisi sebagai first god atau Jalaluddin Rahmat. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Lukman memilah menjadi sosialisasi primer atau primary socialization, yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder atau secondary socialization, yaitu proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Macam-macam sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi sekunder, yaitu salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam resosialisasi, individu diberi suatu diri yang baru, terjadi dalam total insertion, seperti penjara, rumah sakit jiwa. Pola-pola sosialisasi. Jaeger memilahnya menjadi repressive socialization, yaitu menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah. Tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant other. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti yang lain, simpati
atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial, yaitu suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat. Ada kontak sosial atau sosial kontak, ada komunikasi atau communication. Bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang atau perorang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangannya. Tujuan akomodasi antara lain, yang pertama, mengurangi pertentangan. Yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Yang ketiga, memungkinkan kerjasama. Yang keempat, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk akomodasi. Yang pertama, coercion atau paksaan. Yang kedua, compromise atau kompromi. Yang ketiga, arbitration atau pihak ketiga. Yang keempat, mediation atau penengah. Yang kelima, conciliation atau persetujuan. Yang keenam, toleransi atau toleransi. Yang ketujuh, stalemate atau kemacetan. Yang kedelapan, arbitration atau peradilan. Aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Oleh karena itu, dalam mempelajari peran, sekurangnya harus melibatkan dua aspek. Yang pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kita, harus memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contoh, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSK, pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran, menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contoh, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan pemeran peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Macam-macam status. Status yang diberikan atau atribut status, yaitu status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia. Status yang diperjuangkan atau atribut status. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau social stratification adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya kelas sosial. Kelas sosial atau social class merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya. Ditentukan oleh kebudayaan sosial ekonominya dalam masyarakat, seperti kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial atau social mobility berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Mobilitas dapat terjadi pada kekuasaan, privilege maupun prestige. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah, sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat, contoh kota dan wilayah. Simbol status. Menurut Peter L. Berger, orang selalu memperlihatkan kepada orang lain apa yang telah diraihnya dengan memakai simbol-simbol status. Contoh, cara menyapa, gaya bicara,
bahasa, pakaian, perhiasan. Dalam setiap masyarakat, pakaian paling tidak 3 fungsi. Yang pertama, manfaat, estetika, dan simbol status. Baik, itu saja hasil ujian akhir semester dari saya. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih.